Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Ridwan MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan program yang telah kami buat dengan tema penjualan online, yang mana kelompok kami terdiri dari saya, Teddy Alamsyah selaku moderator, dan teman saya Ilham Widiatmoko, Hoirunisa Fitriani, Nurmala Arita, dan Zalfa Ramadan. Untuk pemaparan hasil diskusi kali ini ada 3 sesi, yaitu sesi pembuka, sesi penyampaian materi, dan sesi penutupan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pembukaan. Untuk membuka presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah, Bismillah. Selanjutnya ada sesi penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan langsung saya. Yang pertama ada latar belakang dari program yang telah kami buat. Perdagangan online dalam industri pakaian semakin populer dan berkembang pesat dalam era digital saat ini. Masyarakat cenderung berbelanja pakaian secara online melalui aplikasi berbasis GUI yang mudah digunakan, kemudahan akses, pilihan produk yang lebih luas, dan kenyamanan berbelanja dari rumah menjadi faktor utama popularitas penjualan pakaian secara online. Untuk mendukung bisnis penjualan pakaian online, penting untuk memiliki sistem yang efisien dan handal dalam mengelola proses penjualan dan manajemen stok. Implementasi GUI dan CRUD dalam aplikasi penjualan pakaian online memberikan pengalaman pengguna yang baik dan memudahkan pengelolaan produk. Dengan adanya sistem ini, penjualan dapat mengelola inventaris, menambahkan produk baru, memperbarui informasi produk, dan menghapus produk yang tidak tersedia. Hal ini membantu menjaga integritas data, memastikan informasi produk terkini, meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman berbelanja pelanggan, dan memperkuat posisi bisnis dalam pasar yang lebih kompetitif. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hoirunisa Fitriani. Kepadanya, Baik, terima kasih Teddy. Selanjutnya yaitu ada masalah untuk diidentifikasi. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi konsep OP dalam pembuatan aplikasi UI penjualan online Panca Group menggunakan bahasa programan Java. Yang kedua itu bagaimana pengembangan aplikasi penjualan online berbasis UI dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja pakaian secara online. Yang ketiga, bagaimana implementasi CRUD, yaitu ada create, write, update, dan delete dalam aplikasi penjualan online Panca Group dapat membantu perusahaan dalam manajemen inventaris pakaian. Dan yang terakhir yaitu bagaimana efektivitas dan efisiensi pengguna aplikasi penjualan online. Selanjutnya yaitu ada tujuan perancangan. Yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep OP dalam pembuatan aplikasi GUI penjualan online Panca Group menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja pakaian secara online melalui pengembangan aplikasi penjualan online berbasis GUI. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan implementasi code yaitu ada create, write, update, dan delete dalam aplikasi penjualan online Panca Group untuk membantu manajemen inventaris pakaian. Dan yang keempat itu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengguna aplikasi penjualan online Panca Group serta memastikan keakuratan dan integritas data produk melalui implementasi code dalam aplikasi penjualan online Panca Group. Selanjutnya itu ada sedikit teori, yaitu ada OP, Object Oriented Programming, merupakan suatu cara mengorganisasi program dengan memodelkan objek-objek dunia nyata ke dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya itu ada Java, yaitu merupakan bahasa pemrograman yang disusun oleh James Gosling, yang dibantu oleh rekan-rekannya di suatu perusahaan perangkat lunak yang bernama Sun Microsystem pada tahun 1991. Selanjutnya ada GUI, Graphical User Interface,
adalah antarmuka pengguna yang menggunakan elemen-elemen grafis seperti icon, tombol, menu, dan jendela untuk berinteraksi dengan program komputer. Selanjutnya itu ada CRUD, adalah kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Keempat istilah ini merupakan perintah atau query yang digunakan programmer untuk melakukan aksi melalui database relasional. Materi, materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Zalfa Ramadan. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Ironisa. Di sini saya menjelaskan bagaimana user interface yang ada pada tampilan awalnya gitu. Di sini ada ID transaksi, nama, kemudian nama produk, harga, jumlah, dan total. Dan di setiap kotak ini bisa nanti diinputkan beberapa kata-kata di sini untuk ID transaksi sendiri ataupun buat namanya, nama produknya, harga, jumlah, dan totalnya. Yang dimana nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel yang ada di bawahnya gitu. Dan di sini kita mengimplementasikan dari sistem CRUD tadi, yaitu bisa disimpan, edit, hapus, atau delete ya. Oke, next slide. Nah, di sini beberapa contoh, ada contoh misal dari ID transaksi, terus nama yang kita inputin, terus harga kita inputin, jumlahnya kita inputin, totalnya kita inputin. Nah, maka akan menghasilkan pop-up bahwa data ini berhasil disimpan dan munculkan pop-up seperti ini yang bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian next slide. Oke, nah bisa dilihat pada tabel di bawah setelah penginputan dari CRUD tadi, maka di sini ID transaksinya menampilkan kode T001, kemudian ada namanya Ilham, kemudian nama produknya Jersey gitu. Kemudian harganya 780.000, kemudian jumlahnya 2 gitu kan. Terus sama totalnya jadi misal jadi di sini 1.560.000 ya. Jadi setelah tadi data diinputin, maka data tersebut akan tersimpan ke tabel di bawah ini. Next slide. Oke. Kemudian ketika data tadi misal diubah gitu, maka akan menghasilkan pop-up data berhasil diubah gitu dari tabel yang di bawah gitu. Oke, next slide. Nah, kan tadi misal mesennya kan jumlahnya tadi perubahannya pada jumlahnya ya. Tadi kan jumlahnya 2 gitu. Nah, sekarang setelah diubah gitu atau di update, maka jumlahnya menjadi 15 gitu pada tabel data penjualan di bawahnya gitu. Jadi di sini sistem update-nya seperti itu ketika berhasil diinputkan, maka akan memunculkan pop-up berhasil diubah. Oke, next slide. Nah, di sini misal kalau datanya misalnya dihapus, maka akan menghasilkan pop-up datanya berhasil dihapus gitu. Karena di situ juga kita ada uh, button di mana ada tulisan hapusnya gitu. Misal kalau datanya dihapus, next slide. Nah, kalau datanya dihapus, jadi yang di tabel data penjualannya maka dia uh, jadi nggak ada gitu karena data penjualannya tadi kan dihapus. Maaf, tadi sempat ada kendala jaringan. Saya lanjutkan di sini. Buat selanjutnya, ada demo aplikasi dari sistem kami atau aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Untuk Saudara Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Java. Sebentar, saya akan membuka proyeknya terlebih dahulu.
Baik, saya akan membuka proyeknya. Di sini kami membuat proyek menggunakan ID Netma PBO penjualan. Kemudian di dalam proyeknya ini terdapat source package yang berisikan dua file dengan nama penjualan.java dan juga koneksi.java. Oke, untuk yang pertama kita lihat dulu di file koneksi.java. Di sini kami membuat sebuah fungsi dengan nama getConeksi. Kemudian di sini kita mendefinisikan alamat URL dari database MySQL. Dan juga kita definisikan usernya dengan nama root dan juga untuk passwordnya dibiarkan kosong saja. Kemudian dicoba menggunakan try catch. Untuk try-nya di sini kita mencoba untuk melakukan koneksi. Dan apabila berhasil maka akan muncul output bahwa koneksi telah berhasil. Dan apabila terjadi error maka akan muncul output bahwa koneksi error. Oke, selanjutnya ke penjualan Java. Ke penjualan.java. Di sini kita bisa langsung run filenya terlebih dahulu. Oke, berikut adalah tampilan project yang sudah kami buat. Oke, yang pertama saya akan mendemokan prinsip dari create-nya, yaitu dengan menambahkan data ke dalam tabel. Oke, misalkan di sini kita mengisikan edit transaksi dengan T001, kemudian untuk namanya diisikan dengan nama Ilham. Untuk nama produknya misalkan jersey Chelsea. Kemudian untuk harganya seharga 980.000. Kemudian untuk jumlahnya misalkan 2 produk. Kemudian diklik enter. Maka secara otomatis text field dari total ini akan menghitung dengan cara mengkalikan angka yang ada di dalam harga, kemudian dikalikan dengan jumlahnya. Untuk codingannya bisa dilihat, ini adalah codingan untuk menghitung secara otomatis jumlah dari text field harga. Ini adalah kode program untuk menghitung total secara otomatis dengan mengkalikan integer yang ada di dalam text field harga dan juga integer yang ada di dalam text field jumlah. Dikalikan secara otomatis maka hasilnya akan muncul di text field total. Oke, kemudian kita coba untuk mengklik button simpan, maka akan muncul pop-up bahwa data berhasil disimpan. Untuk fungsinya berada di dalam baris codingan ini. Ini adalah codingan action ketika button simpan diklik. Di sini menggunakan try catch. Untuk try-nya berisi query, yaitu insert into table transaksi value. Untuk value-nya ini adalah teks yang berasal dari text field edit transaksi, kemudian text field nama, kemudian text field nama produk, dan seterusnya sampai text field total. Setelah berhasil disimpan, maka akan muncul sebuah message dialog bahwa data berhasil disimpan, dan apabila error, maka akan memunculkan message dialog bahwa data gagal disimpan. Oke, tadi adalah prinsip dari create. Kemudian yang kedua, program ini akan menerapkan prinsip update, yaitu dengan cara mengedit
data yang sudah ada tadi. Misalkan di sini kita akan mengubah namanya menjadi Java, kemudian untuk produknya kita ubah menjadi jersey Barcelona, dan untuk jumlahnya kita ubah menjadi 5. Kita klik button edit, maka akan muncul pop-up bahwa data berhasil diubah, dan tabel di sini akan menampilkan data yang terupdate gitu, yang tadi sudah diubah. Untuk codingannya, ketika button edit diklik, maka akan menjalankan action try catch dengan query update transaksi set nama. Untuk namanya di set sesuai dengan teks yang diisikan pada text field nama ini. Kemudian untuk nama produknya juga sesuai dengan teks yang berada di dalam nama produk ini yang tadi sudah kita ubah. Begitu seterusnya sampai dengan text field totalnya. Jika data berhasil diubah, maka akan memunculkan message dialog bahwa data berhasil diubah. Dan apabila terjadi error, maka akan memunculkan message dialog bahwa data gagal diubah. Oke, setelah menerapkan prinsip update, selanjutnya yaitu menerapkan prinsip delete. Untuk delete-nya kita bisa menghapus produk dengan cara mengklik produk yang ada di tabel, kemudian kita klik button hapus, maka akan muncul pop-up bahwa data berhasil dihapus. Untuk codingannya di sini terdapat di baris ini. Ini adalah action ketika button hapus diklik, maka akan menjalankan try catch dengan query delete from transaksi where ID transaksi. Untuk ID transaksinya ini berdasarkan ID yang berada di dalam text field ID transaksi. Oke. Kalau berhasil dihapus, maka akan muncul message dialog bahwa data berhasil dihapus, dan apabila gagal, maka akan muncul message dialog bahwa data gagal dihapus. Oke, tadi sudah didemokan untuk create, kemudian delete, dan juga update-nya. Selanjutnya akan dikembalikan pada saudari Nurmala untuk pembacaan kesimpulan. Silakan saudari Nurmala. Baik, terima kasih kepada Ilham yang telah memaparkan testing aplikasinya. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan hari ini. Kesimpulannya yaitu, Panca Group adalah sebuah perusahaan penjualan pakaian online telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi penjualan online dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang mudah digunakan. Aplikasi ini juga mengimplementasikan konsep CRUD. Konsep CRUD itu adalah create, rate, update, dan delete untuk memanajemen produknya, dengan tujuan meningkatkan pengalaman user, efisiensi operasional, dan juga keakuratan data produknya. Perancangan ini juga mencakup penjelasan tentang konsep OOP atau Object Oriented Programming. Ada konsep GUI dan CRUD, dan penggunaan bahasa pemrograman Java. Dengan menerapkan konsep-konsep tadi, Panca Group berharap dapat mencapai keberhasilan dan kemajuan yang lebih lanjut. Lalu, dengan adanya aplikasi penjualan online yang mudah digunakan, diharapkan user dapat dengan nyaman menjelajahi dan bertransaksi dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Panca Group. Konsep CRUD juga memungkinkan manajemen produk yang efisien, memungkinkan user untuk membuat, membaca, mengupdate, dan juga menghapus data produk dengan mudah sesuai kebutuhannya. Lalu untuk secara keseluruhan, penerapan konsep OP, GUI, dan CRUD dalam aplikasi penjualan online Panca
konsep grup ini, serta yaitu tadi adalah kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saudari Nurmala Arita telah Ya, itu tadi adalah kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Untuk selanjutnya dan selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Nurmala Arita. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sesi selanjutnya yaitu sesi penutupan. Mungkin sekian pemaparan proyek dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dari segi penyampaian materi maupun program, mohon dimaafkan. Karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran. Itu saja. Sebelumnya saya ingin berpantun. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.